What's up, gengs? Welcome back to my channel di Rodimus Christian. Di sini gue pengen cerita. Kemarin kan gue cerita tentang gimana caranya gue bikin clothing brand dan journey gue bikin clothing brand. Nah, hari ini gue baru sempet on lagi karena jujur buat YouTube tuh kemarin gue sempet take like kayak udah 4 menit, 8 menit video, cuman ternyata panjang juga ya buat ngedit video selama itu dan mager juga tuh buat ngedit. Tapi kayaknya gue bakal coba ngelakuin lagi tiap hari, gue bakal update gimana progres gue buat bikin clothing brand Reto Create Club dan juga nge-handle bisnis Arkana Studio dan juga MWG Studio. Di sini gue sempat mikirin sih hari ini tentang konten kayak gitu kan. Gue mikir bahwa konten itu suatu form yang sangat-sangat menarik buat mengubah hidup kita. Kenapa gitu? Karena contohnya gue lagi karena ada krisis Iran, perang antara Iran sama US dan juga Israel itu, gue jadi mikir, apa sih suatu hal yang bakal sustain ketika ada krisis itu happen? Dan jawabannya adalah konten. Karena di tahun 2021 kemarin, di masa COVID di 2020-2021 kemarin, ketika kita lagi di rumah aja, terus kemudian kita nggak ngelakuin apa-apa, apa sih yang tetap jalan? Ya konten kayak gitu. Bahkan mentor gue bisnis sempet grow pada tahun itu karena itu baru banget dia mulai bikin media dan sampai sekarang dia jadi gede banget gitu. Momentumnya pas banget gitu. Sehingga form dari konten ini penting banget. Kita penting banget, makanya mulai dari sekarang kita penting banget buat konten aja, mulai bercerita, lakuin apa yang kita lakuin. Bukan berarti konten itu sama dengan butuh, tapi menurutku, konten itu tuh gimana caranya kita bisa maksimalin potensi yang kita punya dan kita ceritain ke orang lain. Karena mungkin kita nganggap potensi kita itu biasa aja, tapi siapa tahu orang lain yang notice itu adalah potensi yang wow banget gitu. Dan batas antara lu bisa grow atau enggak, ya cuman gimana cara lu bercerita kayak gitu. Ibarat kalau di bisnis tuh lu marketinginnya, nah buat personal brand, lu nggak perlu in my opinion ya, yang gue masih pemula ini, lu nggak perlu mikirin sedalam itu, lu mau gimana. Lu simpelnya dengan algoritma yang ada sekarang, lu tinggal bercerita aja apa yang mau lakuin, apa yang lu suka lakuin, gimana opini lu, gimana positioning lu, dan apa yang mau lu tonjolin dari diri lu sendiri gitu. Jadi nggak perlu semikirin itu. Dan insight ini pun gue berangkat dari content creator yang gue pelajari dari YouTube. Kalau nggak salah namanya si Rama Satya, si Productivity Boy. Lu bisa tonton 7 hour course-nya dia. Bagus banget videonya, walaupun gue belum nonton selesai karena ya kali anjing 7 jam gue nonton secara full kayak gitu. Itu udah ibarat kerja, jadi gue tonton dikit-dikit kayak gitu. Dan isinya bagus, itu menandakan uh, dia dedicated banget bikin kontennya. Dan 7 hours itu tuh juga ngefilter siapa yang beneran belajar dan siapa yang beneran enggak kayak gitu. Dan balik lagi ngomongin soal konten dan potensi diri kita, uh, itu gue happy banget kemarin gue launching produk si Reto Great Club di series yang Godfather kemarin, karena itu pertama kali gue dapet sales terbanyak daripada 3 drop gue sebelumnya. Karena sebelumnya gue launching produk Akira, kemudian lanjut ke Berserk. Kebalik. Dari produk yang Berserk ke Akira. Nah, kesalahan gue adalah gue nggak ngelakuin riset market dan juga kira-kira apa ya namanya ya, persepsi dari audiens itu gimana. Jatuhnya si Reto Great Club ini itu dikira clothing brand anime, sedangkan kita sebenarnya ngincernya ya bootleg, vintage, dengan marketing gitu. Kenapa kita ngincar marketing gitu? Ya basically karena kita sadar di mana di market itu tuh banyak banget band-band legendary, movie-movie legendary, tapi grafiknya jarang banget yang bisa seeksploratif itu. Dan apa sih dan kenapa sih harus seeksploratif itu grafis ya? Ya basically karena copyright kayak gitu. Karena ketika lu cuman ngambil gambar dari Pinterest, Google ataupun dari internet manapun, ya itu adalah gambar asli dari official-nya pastinya. Nah, tapi ketika kita bisa bikin sendiri, kita remake sendiri, contoh seperti kaos yang gue pakai ini. Nah, itu tuh lu melakukan sedikit perubahan ke karakternya, lu melakukan eksploratif, dan itulah seninya bootleg dan vintage menurut gua gitu. Bukan berarti ketika lu cuma nempel doang terus jelek, bisa jadi itu ada seni lain yang belum gua pahamin kayak gitu. Tapi menurut gua secara aman ya mending kita bikin sendiri. Dan
Dan karena kita eksploratif ya, kita bisa bikin se-fashionable itu dan kita jadi identity kita sendiri, bukan kita yang bergantung sama IP-IP yang kita tunggangi. Misal gua bikin Nirvana, gua bikin, kaosnya Queen, gua bikin kaosnya Red Hot Chili Peppers, gue lupa namanya anjir, ya mungkin itu. Ataupun let's say Akira, Berserk, gua nggak bergantung ke mereka, tapi brand gue adalah brand gue sendiri, kayak gitu. Mereka adalah medium yang gue mau ekspor dan gue mau bikin hal-hal lainnya yang gue sambungin. Gimana art direction dari clothing brand gue sama IP yang mau gue respons. Dan satu hal penting yang gue pelajari ketika bikin clothing brands. The most important things itu ada 3 pilar. Pertama itu adalah marketing, terus yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah visual direction, creative director. Kenapa sepenting itu kita buat ngerti 3 pilar ini dan 3 skill set ini penting banget buat lo punya, kayak gitu. Karena pertama, paling penting adalah produk itu sendiri, kayak gitu. Produk itu jadi basically yang dipakai sama orang-orang gitu. Orang suka clothing brand lo karena apa? Produknya bagus, dipakai nyaman, bahannya bagus, cutting-nya enak, polanya enak, terus servisnya bagus, kaosnya, bahannya dipakai enak, habis dicuci juga masih oke. Balik lagi ke produknya dulu yang pertama, karena itu clothing brand, yang diutamain adalah clothing-nya dulu. Nah, yang kedua itu marketing. Marketing ini karena sebagus-bagusnya produk lo, ya bener sih ada prinsip di mana produk yang bagus itu bakal nge-marketingin produk itu sendiri. Tapi pertanyaannya adalah ketika produk itu bagus tapi nggak di-marketingin, ya gimana caranya produk yang bagus ini tuh potensinya bisa maksimal buat nge-marketingin produknya itu sendiri. Sehingga jawabannya adalah marketing juga penting di clothing brand gitu, buat nge-amplify atau nyampein pesan ke audiens ini produknya itu ada apa aja gitu. Yang ketiga, tadi gue lupa, mungkin visual direction-nya. Kenapa sepenting itu? Karena ketika produk udah bagus, marketingnya udah jalan, marketing dapat, market udah dapat. Yang ketiga, lu harus bisa beda dengan yang lain, kayak gitu. Ketika orang udah ngelihat ke brand lu, ya kali lu cuman ngikutin, oh gini, sorry. Ketika orang tuh udah ngelihat ke brand lu, ngelihat apa yang dilakuin sama brand lu, itu tuh eh, pandangan gue sekarang yang belum masuk ke clothing brand-nya, menurut gue pressure-nya bakal gede banget. Karena ketika clothing brand lu kecil, let's say lu ambil inspirasi dari mana aja gitu kan. Lu mau copy paste pun kayak nggak ada yang peduli karena lau siapa. Nah, tapi ketika lu adalah brand yang gede tapi lu desain cuman gitu-gitu aja, when you are on top, siapa lagi yang lu mau lihat kayak gitu ke atasnya? Karena when you are on the top, lu yang paling atas. Yang lu lihat hanyalah ya mungkin the roof itself dan yang di atas adalah lu, sehingga struggle-nya ketika di atas adalah how do you mikirin gimana desain yang bagus, sehingga visual director is very very important karena itu nyawa dari suatu brand. Visual sepenting itu, dipikirin konsepnya, tone desainnya gimana, terus tone campaign-nya gimana. Dan to be honest, when you have a creative director, based on experience gue ngeliat gimana creative director kerja, seenak itu, karena dia bisa bikin tim kreatif lu lebih smooth kerjanya, lebih punya soul, lebih terarah, lebih punya identity, sehingga when you are a business owner, ya lu tinggal mikirin gimana lu marketingnya, gimana lu nyampein produknya. So, that's the experience gue handle clothing brand gue si Retro Click Club buat klub ketiga kali ini. Gue happy banget dan thank you buat teman-teman yang udah support. I'm trying to make a content every day, but ada yang nggak works, ada yang works, but gue still trying, gue masih coba-coba terus supaya bisa selalu develop. Dan on this YouTube, gue bakal coba cerita setiap hari apa yang gue pikirin, apa yang gue kerjain, supaya gue stay konsisten kayak gitu. Because consistent is the most important thing, and content itu bakal timeless dan bakal selalu generate terus, dan banyak orang yang bisa kita ajak ngobrol, kita interaksi buat improve bareng. Because when you are kind people, be kind dan bantu orang lain, itu bakal impactful banget. Because orang yang belum tentu baik aja berani buat kontenin diri di sosial media dan bercerita apa yang mereka lakuin, dan kenapa lu yang jadi orang baik nggak berani bercerita apa yang lu lakuin dan bantu orang lain di sosial media gitu. So thank you and stay tuned on Retro Great Club.